Selamat datang ke dalam seri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Muslim. Pertanyaan yang kedua yang kita melihat hari ini adalah apakah kita mau menjadi anak-anak Allah atau budak-budak Allah. Di dalam Al-Quran kita melihat memang Allah telah membenarkan adanya perbudakan. Di dalam Al-Ahzab 33 ayat 50, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya atau budak yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu." Nah, ada banyak ayat yang lain yang juga di dalam Al-Quran di mana kita membaca bahwa orang-orang Muslim hanya boleh memiliki 4 istri, walaupun Muhammad sendiri boleh lebih, tetapi boleh juga mempunyai hubungan seksual dengan budak-budak yang sudah ditangkap pada waktu peperangan. Jadi, ini adalah salah satu ayat dalam Al-Quran yang diuraikan Muhammad. Pria-pria Muslim dibatasi untuk memiliki 4 istri, tetapi boleh juga bersetubuh dengan budak-budaknya yang diperoleh sebagai hasil perang. Bagaimana dengan Alkitab? Tanya teman saya. Karena Alkitab tidak pernah merestui perbudakan, namun memberi aturan-aturan untuk mengontrolnya. Jadi, kita melihat di dalam dunia purba ada banyak perbudakan. Pada zaman itu perbudakan adalah umum di mana-mana. Yang di dalam dunia secara umum beda dengan yang ada di dalam Alkitab. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, diperintahkan Allah bahwa budak-budak harus diperlakukan dengan baik sebagai manusia yang sama seperti pemiliknya dan harus dibebaskan setelah 6 tahun. Hal ini kita lihat ditegaskan Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 28, ekualitas dalam Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba, ya budak, atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita baca di dalam Alkitab bahwa Allah telah mengutuk perbudakan yang di Mesir. Di dalam kitab Keluaran pasal 1 sampai 12, kita melihat kisah Allah menghakimi perbudakan dan membebaskan umat Israel dari perbudakan. Nah, kita melihat juga bahwa Tuhan Yesus, dia juga menyebut sebagai perbudakan terjahat adalah dosa. Dia berkata dalam Yohanes 8, 34 sampai 36, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba atau budak tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka." Dari Tuhan Yesus, dia mengajarkan supaya kita bebas dari perbudakan dosa, supaya kita masuk ke dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah. Jadi di dalam diskusi dengan teman Muslim saya, jadi pertanyaan yang muncul adalah mau jadi anak atau menjadi budak. Nah, teman saya dia mengaku ya di dalam Al-Quran, di dalam zaman Muhammad perbudakan itu dibenarkan oleh Allah dan itu adalah praktek yang umum. Jadi saya bertanya, jadi apa kamu mau menjadi anak Allah? Oh, haram menjadi anak Allah, karena di dalam Al-Quran Allah bukan bapa dan Allah tidak mempunyai anak. Jadi saya bilang di dalam rumah tanggamu bagaimana? Oh, saya mau jadi anak. Saya mau. Kenapa? Apa bedanya anak dan budak? Dia berkata budak tidak punya hak. Budak itu akan dipukul dan bisa diusir, bahkan bisa dibunuh. Tetapi kalau anak punya hak istimewa, punya warisan dan sebagainya. Saya berkata kepada dia, "Hei temanku,
Tuhan Yesus, Allah Maha Besar, mau menjadi bapamu. Dia tidak mau kamu tinggal di dalam perbudakan. Dia mau supaya kamu menjadi anaknya, supaya kamu mempunyai warisan, punya hidup yang kekal, punya keselamatan. Jadi silakan pilih, mau menjadi anak atau mau menjadi budak. Tuhan Yesus memberkati.